Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran PAI untuk jenjang SMP. Pada kesempatan kali ini bakal membahaskan berkaitan dengan kisi-kisi untuk UTK bagi yang tidak bisa bergabung di pembelajaran reguler. Oke, Bapak langsung saja tampilkan untuk kisi-kisinya. Oke, di sini akan ada 25 soal yang harus kalian jawab. Yang pertama itu berkaitan dengan nasab dari Nabi Muhammad SAW. Nasab itu apa sih Pak? Nasab itu nanti garis keturunan. Oke. Nah, di sini Bapak tuliskan nama ayah Nabi itu adalah Abdullah. Kemudian bin Abdul Muthalib. Oke, bawa ke besar nih dulu biar muat. Abdullah bin Abdul Muthalib, kemudian bin Hashim. Jadi kakek beliau itu adalah Abdul Muthalib, datu beliau itu adalah Bani Hashim. Jadi keturunan Bani Hashim. Perempuan yang menyusui Nabi Muhammad SAW itu adalah Halimatus As-Sa'diyah. Nah, kemudian kegiatan yang dilakukan Nabi di Gua Hira. Oke, Nabi ngapain sih di Gua Hira? Yaitu bertafakur. Beliau bertafakur. Bertafakur itu apa? Bertafakur itu menyendiri nanti, memikirkan atau merenung, memikirkan perilaku. Bertafakur memikirkan perilaku masyarakat Mekah. Perilaku nih masyarakat Mekah. Oke, ya cukup. Kemudian dua laki-laki yang masuk Islam itu ada Abu Bakar dan Ali. Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian tiga warisan Rasulullah. Ya, sepeninggalnya Rasulullah itu mewariskan Al-Quran, merupakan wahyu terbesar bagi beliau, hadis, dan juriyat atau keturunan atau ulama. Ya, rukun iman yang ketiga nih, yaitu berkaitan dengan rukun kisi-kisinya rukun iman yang ketiga. Rukun iman ketiga itu apa sih Pak? Percaya terhadap kitab. Ya, nah kitab ini harus dijadikan sebagai pedoman. Pedoman apa? Pedoman kita menjalani kehidupan. Contoh sikap amanah. Amanah ini misalnya Bapak dititipkan uang oleh saudara Bapak 5 juta misalnya untuk membeli obat. Ternyata yang Bapak belikan obat hanya 2 juta. Nah, itu tidak boleh karena tidak amanah. Atau minta disumbangkan 5 juta. Ternyata diambil nih si A ngambil duit sumbangannya itu 1 juta untuk dia. Nah, itu tidak amanah. Misalnya mengembalikan barang nih, contoh kecilnya. Mengembalikan barang yang dipinjam. Kemudian istiqomah. Oke, ini hikmah. Hikmah itu manfaat. Yang pertama pasti kita mendapatkan kesuksesan. Oke, contoh perilaku berbakti kepada orang tua. Ini gampang, misalnya kita mendoakan beliau. Oke, contoh perilaku adil. Nah, di sini sebenarnya ada adil dan berkeadilan. Oke, kalau contoh adil, pastinya dia berpihak pada kebenaran. Oke. Kemudian di 11-12 ini berkaitan dengan sholat sunnah. Oke.
Sholat sunnah sebelum sholat wajib, sholat sunnah sesudah sholat wajib. Oke, di nomor 11 ini nanti misalnya contohnya adalah menjamak waktu asar di zuhur, misalnya jamak takdim. Ya, bisa bawah. Babak bawah. Jamak takdim qashar. Oke, kalau sholat sunnah sesudah sholat wajib, nih ini ba'diyah biasanya, ba'diyah. Atau misalnya sholat untuk meminta petunjuk, nih macam-macam nanti banyak sholat sunnah. Sholat meminta petunjuk, minta petunjuk. Ini maka contohnya adalah istikharah. Kemudian contoh puasa wajib misalnya Ramadan, nazar, puasa nazar. Misalnya saya ketika ranking 1 niat puasa Senin Kamis selama 1 bulan, maka nanti puasanya itu jadi wajib. Misi utama dakwah Nabi ini pada periode Mekah itu adalah meluruskan akidah, meluruskan akidah. Oke. Kemudian contoh kebijaksanaan Abu Bakar, ya ini saat menjabat sebagai khalifah, memerangi kaum murtad, memerangi kaum murtad, nabi palsu, dan juga orang yang enggan bayar zakat, enggan zakat. Nah, ini diperangi beliau. Kemudian nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu apa? Pertama kali diturunkannya Al-Quran 17 Ramadan 611 Masehi. Pengertian nih kedudukan Al-Quran, ya. Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman. Kemudian petunjuk, hudal linnas, al-bayin nanti petunjuk dan juga rahmat. Kemudian pengertian mukjizat ini melemahkan musuh, dua perbuatan yang azabnya dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya adalah perbuatan zalim. Nah, nanti silahkan dicari lagi satunya. Sejarah masuknya Islam ke Nusantara nomor 20 dan 21. Berarti ini berkaitan dengan sejarah kebudayaan Islam. Oke, masuknya Islam ke Nusantara atau ke daerah Indonesia. Ini dibawa oleh siapa? Nanti banyak teori-teori yang berkaitan dengan sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Ada teori Gujarat, nanti kalau kalian mempelajarinya lebih dalam ada teori Persia dan sebagainya. Oke. Nanti misalnya contohnya adalah teori Mekah. Nah, ini misalnya dibawa oleh pedagang. Atau nanti dibawa oleh daiyah, utusan khalifah. Oke. Kalau penyebaran Islam di Nusantara ini kita kenal yang namanya Wali Songo juga. Wali Songo 9 wali yang menyebarkan di tanah Jawa. Nanti bisa melalui perkawinan di sini penyebaran Islam. Perkawinan dan masuknya Islam itu dari daerah pesisir. Karena tadi melalui jalur perdagangan, baru sambil berjualan disebarkanlah nilai-nilai keislaman itu. Kemudian hikmah mempelajari sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Yang pasti kita bisa meneladani nih para tokohnya. Kemudian Amul Husni itu apa? Nih, Amul Husni ini berkaitan dengan tahun diangkatnya Nabi jadi Rasul, yaitu tahun kesedihan. Terjadinya Isra Mi'raj, tahun kesedihan.
Kenapa? Karena di sini